Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 4 geometri. Nah, sekarang kita bakalan sharing sedikit mengenai isometri garis. Sebelumnya, kita perkenalan diri dulu nih. Mulai dari saya. Nama saya Artamia Viana Jusaraya, NPM 1401102000012. Nama saya Dila Nur Fadilah dengan NPM 1401102000018. Halo, aku Valdaska Nadira, NPM 1401102000010. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Putri dengan NPM 1401110200022. Yuk, langsung kita mulai. Nah, yang pertama itu ada pengertian isometri. Isometri adalah suatu transformasi atas refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran pada sebuah garis yang mempertahankan jarak atau panjang suatu ruas garis. Nah, selanjutnya ini ada definisi 1, yaitu transformasi T dinamakan suatu isometri jika TP sama dengan P aksen, TQ sama dengan Q aksen, sehingga jarak PQ sama dengan P aksen, Q aksen untuk setiap pasang titik P dan Q. Jadi, suatu isometri adalah suatu transformasi titik yang mengawetkan jarak antara tiap pasang titiknya. Untuk lebih jelasnya lagi, misalkan T suatu transformasi. Transformasi T ini disebut isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P dan Q anggota dari bidang Euclides V berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ, di mana P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Untuk memahami definisi di atas, perhatikan yuk contoh berikut. Yang pertama, misalkan garis G pada bidang V dan transformasi T ditetapkan sebagai berikut. Jika P anggota G, maka TP sama dengan P. Jika P bukan anggota G, maka TP sama dengan P aksen. Apakah transformasi T ini merupakan suatu isometri? Nah, langsung aja yuk kita kerjain. Sesuai dengan definisi 1, ambil dua titik sembarang P dan Q anggota V. Misalkan P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Sehingga diperoleh yang pertama G sumbu dari P aksen. Misalkan G iris P aksen sama dengan himpunan A, maka PA sama dengan AP aksen. Yang kedua, G sumbu dari Q aksen. Misalkan G iris Q aksen sama dengan himpunan B, maka QB sama dengan B aksen. Nah, untuk gambarnya bisa kalian lihat sebelah kanan bawah ya. Selanjutnya, pandang segitiga PAB dengan segitiga P aksen AB. Karena PA sama dengan AP aksen, maka sudut PAB sama dengan sudut P aksen AB, yaitu membentuk sudut siku-siku. Dan AB sama dengan AB, maka segitiga PAB sama dengan segitiga P aksen AB. Akibatnya, PA sama dengan AP aksen. Dan sudut PAB sama dengan sudut P aksen AB. Yang kedua, pandang segitiga PQB dengan segitiga P aksen Q aksen B. Karena PB sama dengan P aksen B, maka sudut PQB sama dengan sudut P aksen Q aksen B, dan QB sama dengan Q aksen B. Nah, karena P dan Q diambil sembarang titik pada V, maka kita dapat menyimpulkan bahwa untuk setiap pasangan titik P dan Q pada V berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ, sehingga transformasi T yang ditetapkan seperti di atas memenuhi definisi 1. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat isometri. Yang pertama, sebuah isometri mementahkan sebuah garis menjadi garis. Yang kedua, mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Nah, yang ketiga, mempertahankan kesejajaran dua garis.
Kita akan membuktikan sifat yang pertama, yaitu sebuah isometri akan memetakan sebuah garis menjadi garis. Kita andaikan sebuah garis yang diberi nama garis G. Garis ini adalah garis yang sembarang dan isometri yang dilambangkan dengan huruf T kapital. Kita akan membuktikan bahwa isometri terhadap garis G adalah H yang merupakan suatu garis juga. Kita anggap memiliki dua buah titik, misal titik A dan titik B. Kita ambil titik A yang merupakan bagian dari garis G dan titik B juga yang merupakan bagian dari garis G. Maka A aksen atau bayangan dari titik A adalah transformasi dari titik A yang juga merupakan anggota dari garis H. Dan B aksen, bayangan dari titik B, adalah transformasi dari titik B yang juga merupakan anggota dari garis H. Melalui A aksen dan B aksen, ini ada satu garis. Misalnya setelah ditransformasikan menghasilkan garis H aksen. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa garis H aksen sama dengan garis H. Artinya bayangan dari garis H harus sama dengan garis H yang sebelumnya. Dalam hal ini akan dibuktikan dua jenis, yaitu H aksen merupakan himpunan bagian dari H dan sebaliknya H himpunan bagian dari H aksen. Pertama, kita akan membuktikan terlebih dahulu bahwa H aksen merupakan himpunan bagian dari H. Buktinya bisa dilihat dari gambar. Kita tetap mengambil dua titik, yaitu titik A dan titik B. Selain dua titik tersebut, kita tambahkan satu titik sembarang yang kita anggap sebagai titik X. Kita ambil X aksen yang merupakan elemen dari H aksen. Jika kita letakkan titik X di antara titik A dan titik B, karena merupakan bidang Euclid, maka kita andaikan A aksen, E aksen, B aksen merupakan bagian dari H, di mana karena titik X terletak di antara titik A dan B, maka otomatis A aksen, X aksen tambah X aksen, B aksen sama dengan A aksen, B aksen. Artinya secara jarak berarti A aksen, E aksen tambah X aksen, B aksen akan sama panjangnya dengan A aksen, B aksen. Karena tadi T merupakan suatu isometri, otomatis T merupakan suatu transformasi. Karena isometri merupakan bagian dari transformasi, maka akan kita temukan suatu titik X di mana transformasi dari titik X ini akan menghasilkan bayangan berupa X aksen. Karena T juga merupakan isometri, maka otomatis AX akan sama dengan A aksen, X aksen. Hal yang sama juga untuk XB. XB akan sama dengan X aksen, B aksen. Maka AX tambah XB sama dengan AB. Berarti titik A, titik X, dan titik B segaris pada garis G. Dengan demikian, X aksen akan sama dengan TX yang merupakan anggota dari garis H. Sehingga H aksen merupakan himpunan bagian dari H. Sebab bukti yang tadi sudah kita buktikan atau bukti yang serupa juga akan berlaku untuk X aksen dengan X aksen, A aksen, B aksen atau A aksen, B aksen, X aksen. Kedua, kita akan membuktikan bahwa H himpunan bagian dari H aksen. Misal kita ambil sebuah titik Y aksen yang merupakan anggota H aksen. Misal ada Y anggota G, sehingga TY sama dengan Y aksen atau isometri terhadap Y adalah Y aksen. Dengan Y misalnya sebuah titik yang terletak di antara A dan B, maka Y aksen merupakan sebuah titik yang letaknya di antara A aksen dan B aksen. Sehingga karena Y elemen dari G dan AY tambah YB akan sama dengan AB, karena T juga merupakan isometri, maka otomatis A aksen Y aksen akan sama dengan AY. Hal yang sama juga berlaku untuk Y aksen, B aksen sama dengan YB, dan berlaku juga untuk A aksen, B aksen sama dengan AB. Sehingga dalam hal ini A aksen, Y aksen ditambah Y aksen, B aksen akan sama dengan A aksen, B aksen. Ini berarti bahwa A aksen, Y aksen, dan B aksen itu segaris, yaitu garis yang melalui A aksen dan B aksen. Karena H aksen satu-satunya garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen merupakan elemen dari H, maka haruslah H himpunan bagian dari H aksen.
Bukti serupa juga berlaku untuk keadaan YAB atau ABY, sehingga H aksen sama dengan H. Jadi, jika G merupakan sebuah garis, maka H merupakan isometri dari G yang merupakan sebuah garis juga. Sehingga terbukti bahwa sebuah isometri akan memetakan sebuah garis menjadi garis. Lalu untuk sifat yang kedua yaitu sebuah isometri mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Untuk membuktikannya, kita dapat mengambil sebuah contoh yaitu segitiga ABC. Dapat kita lihat segitiga ABC pada bagian kiri dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen pada bagian kanan. Lalu kita dapat mengandaikan bahwa A aksen merupakan TA, B aksen merupakan TB, dan C aksen merupakan TC. Berdasarkan sifat sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa garis A aksen B aksen merupakan peta dari garis AB dan juga garis B aksen C aksen merupakan peta dari garis BC. Keduanya adalah garis lurus. Karena sudut ABC merupakan gabungan dari garis BA dan garis BC, maka sudut A aksen B aksen C aksen merupakan gabungan dari garis B aksen A aksen dan garis B aksen C aksen. Sedangkan A aksen B aksen sama dengan AB, B aksen C aksen sama dengan BC, dan C aksen A aksen sama dengan CA. Menurut teorema kekongruenan, jika dua buah segitiga mempunyai sifat SSS yang sama, maka kedua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Sehingga segitiga ABC dikatakan kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Jadi, sudut A aksen B aksen C aksen mempunyai nilai yang sama dengan sudut ABC. Sifat yang ketiga adalah mempertahankan kesejajaran dua garis. Sifat ini dapat dibuktikan dengan misalkan ada dua garis yang sejajar, yaitu garis A dan garis B. Kita harus memperlihatkan bahwa garis A aksen sejajar dengan garis B aksen, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Andaikan garis A aksen memotong B aksen pada sebuah titik P aksen, sehingga P aksen merupakan elemen dari A aksen dan P aksen merupakan elemen dari B aksen. Karena T merupakan sebuah transformasi, maka ada P, sehingga TP sama dengan P aksen, dengan P merupakan elemen dari A dan P merupakan elemen dari B. Berarti A memotong P di B. Hal ini bertentangan dengan apa yang diasumsikan di awal bahwa A sejajar dengan B. Maka pengandaian A aksen memotong B aksen salah. Dengan demikian, A aksen sejajar dengan B aksen benar, atau A aksen pastilah sejajar dengan B aksen. Berarti terbukti suatu isometri mempertahankan kesejajaran dua garis. Selanjutnya ada contoh soalnya nih, yaitu jika G adalah himpunan X, Y di mana Y sama dengan min X dan H adalah himpunan X, Y di mana 3Y sama dengan X plus 3. Tulislah persamaan garis H aksen. Bisa dilihat pada gambar berikut. Yuk kita jawab pertanyaannya. Nah, karena MG sebuah refleksi pada H, maka merupakan isometri. Menurut teorema yang berbunyi sebuah isometri memetakan garis menjadi garis, dan MGH sama dengan H aksen, maka H aksen adalah sebuah garis. Titik C merupakan titik potong antara garis G dan garis H. Jadi, C elemen G dan C elemen H. Karena C elemen G, maka MGC sama dengan C aksen. Jadi, H aksen melalui titik C. Ambil titik A 0,1 dan B min 3,0. Karena G itu Y sama dengan min X, maka MGA sama dengan A aksen dan MGB sama dengan B aksen. Jadi, H aksen melalui A aksen dan B aksen, di mana pencerminan pada garis Y sama dengan min X berlaku. Misalkan D, A, B, maka bayangannya D aksen min B, min A, sehingga A aksen min 1,0 dan B aksen 0,3. Sehingga dapat dicari persamaan garisnya dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu substitusikanlah nilai X1 X2 dan Y1 Y2.
maka diperoleh persamaan garis H aksen adalah Y sama dengan 3X plus 3. Nah, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.